Ini makam Sisingamaraja ke-10. Oke, bisa kita lihat ya. Oke, di sini makamnya. Nah, ini adalah salah satu desa atau perkampungan tempat tinggalnya Sisingamangaraja pertama sampai ke 10. Ya, ini juga makam Sisingamangaraja ke-11. Bukan 10, Pang, ke-12. Sampai 12, 1 sampai 12. Jadi ini tempatnya Raja Sisingamangaraja ke-11. Di sini ada tulisan aksara Batak atau bisa disebut juga lak-lak. Jadi kebetulan saya tidak bisa mengartikannya karena saya tidak tahu apa artinya. Seperti itu. Tapi mungkin kalau ada teman-teman yang tahu mungkin kita bisa. Oke guys, ini dia. Nah, ada beberapa tempat atau bentuk rumah adat Batak yang dipakai oleh Sisingamangaraja. Ya, kita akan lihat satu persatu. Sebelum di depan rumah ini ada yang namanya losung batu. Biasanya sih dipakai, kalau losung itu kalau orang Batak biasanya untuk tumbuk padi. Seperti itu. Jadi kalau padi udah panen, ditumbuk di sini sampai keluar ininya, gabahnya ganti, lalu ambil berasnya. Seperti itu. Nah, ini salah satu rumahnya. Rumah adat Batak atau rumah tempat salah satu Sisingamangaraja, di mana disebut di sini Sopo Godang. Sopo Godang adalah tempat kegiatan seni dan budaya, belajar berbagai kerajaan serta sarana pertemuan muda-mudi. Jadi rumah ini dipakai oleh Sisingamangaraja untuk kegiatan seni dan budaya atau tempat pertemuan muda-mudi. Jadi salah satu tempat di mana muda-mudi Batak ya secara tidak langsung mungkin dapat jodohnya kali ya. Tapi mungkin seperti itu. Nah, yang kedua ini adalah rumah bolon. Rumah bolon adalah tempat melakukan pertemuan dan tempat untuk menerima tamu kerajaan. Jadi ketika raja dari kerajaan lain datang ke tempat ini, maka akan dipersilahkan masuk di rumah bolon ini. Ini namanya rumah bolon. Beda ya depannya ya, kalau ini ada aksara Bataknya seperti itu, kalau tadi itu tidak ada. Oke, kalau lihat dalamnya, kita akan lihat ke dalamnya, dia luas, tidak ada kamar-kamar. Dia hanya bangunan luas seperti ini, dan tamu kerajaan akan duduk di bawah, akan diberikan mungkin tikar atau permadani atau karpet atau apapun sejenisnya untuk tempat duduk mereka, seperti itu. Ini rumah bolonnya. Oke, yang ketiga adalah di mana Raja Sisingamangaraja pertama sampai ke-12 tinggal bersama keluarganya. Jadi disebut dengan rumah persaktian, yaitu tempat tinggal raja dan keluarga. Rumah persaktian. Oke guys, rumah ini hampir sama dengan rumah bolon, hanya berbedanya di rumah ini ada beberapa arsitektur rumah. Nah, seperti itu. Di atasnya juga ada ada satu tingkat untuk menaruh barang-barang atau beberapa tempat seperti itu. Kalau tidurnya sama, luas, tidak ada kamar, seperti ini saja. Oke guys, kita masuk ke rumah keempat. Iya. Rumah keempat adalah rumah yang juga dipakai oleh Raja Sisingamangaraja pertama sampai ke-12, yaitu disebut rumah Sopo Bolon. Seperti itu. Di mana rumah ini dipakai untuk menyimpan hasil pertanian, hasil
penyimpan peralatan hasil pertanian dan untuk perbekalan. Ini disebut rumah bolon. Jadi mungkin hasil panen, hasil tanaman-tanaman, penyimpanannya ditaruh di tempat ini. Tapi rumah ini dikunci, jadi kita nggak bisa lihat ke dalamnya. Sepertinya sih sama seperti rumah yang lainnya, los. Jadi tidak ada sekat-sekatnya. Di sini kita bisa menyimpan padi, kayu bakar, tempat masak, semuanya peralatan-peralatan yang dipakai oleh Raja Sisingamangaraja untuk melakukan atau